Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat saja. Tentunya lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan teman-teman, silakan bantu like dan subscribe video ini agar bisa membantu channel ini berkembang dan tentunya membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang motivasi seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Nah teman-teman, penyakit asam lambung ini biasanya banyak sekali sensasi yang dirasakan, itu sudah pasti. Terus juga kita itu malas bekerja, malas beraktivitas karena kita itu mudah ngos-ngosan, mudah capek, mudah lelah. Jadi bagi penderita asam lambung teman-teman, hal-hal seperti itu sudah biasa, sudah sangat lumrah, mudah capek, mudah ngos-ngosan. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa kembali lagi normal seperti dulu, tanpa ngos-ngosan, bekerja ya bekerja, tidak jalan sedikit, kerja sedikit capek, kayak orang sudah tua teman-teman kita itu menderita penyakit asam lambung ini. Jadi saran saya teman-teman, memang biasanya di awal-awal bagi penderita asam lambung itu tidak merasakan yang namanya ngos-ngosan ataupun gampang capek, tetapi lama-kelamaan biasanya penderita asam lambung ini setelah lama menderita penyakit asam lambung ini, biasanya sensasi mudah capek ataupun ngos-ngosan ini itu sudah mulai muncul teman-teman. Nah, apakah ini berbahaya? Apakah ini berangsur lama ataupun tidak sembuh? Nah, penyakit ngos-ngosan ini teman-teman, lama-kelamaan itu pasti sembuh teman-teman. Hanya saja waktunya saja ataupun cara kalian saja yang belum bisa menemukan formulasinya ataupun menemukan waktu yang tepat untuk sembuh dari penyakit yang namanya ngos-ngosan ini. Nah, bagaimana cara untuk melatih ataupun untuk menyembuhkannya? Nah, menyembuhkan penyakit ngos-ngosan ini ataupun ngap ataupun mudah capek tentunya harus dengan dilatih teman-teman. Karena tanpa kita latih, tubuh kita itu akan susah beradaptasi ke setelan untuk bekerja, setelan untuk beraktivitas susah. Karena biasanya penderita asam lambung itu biasanya cenderung lama berdiam diri, sudah lama nggak aktivitas, sudah jarang bekerja, biasanya bawaannya itu rebahan saja. Nah, jadi setelah sekian lama kalian itu rebahan, berdiam diri, mengurung diri di rumah tanpa aktivitas, tanpa keringat, pokoknya tanpa gerak lah. Jadi tubuh kita itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, jadi ketika kalian bangkit ataupun mulai beraktivitas, wajar saja tubuh kalian ataupun badan kalian itu gampang capek, gampang ngos-ngosan, mudah lelah. Karena kita itu jarang sekali beraktivitas. Kalau jarang beraktivitas, sekali beraktivitas ya capek. Nah, untuk menyembuhkannya, latih mental kalian untuk agar selalu beraktivitas. Selain beraktivitas, kalian juga harus makan dengan porsi yang cukup teman-teman. Karena makan itu untuk membantu mengisi tenaga kita. Karena dengan makan biasanya kita itu sudah mempunyai tenaga lagi. Jadi sebelum beraktivitas makan terlebih dahulu. Sebelum beraktivitas makan terlebih dahulu. Jadi ketika kita beraktivitas itu badan kita tidak capek, tidak gampang ngos-ngosan, tidak gampang untuk berhenti bekerjanya. Jadi kalian itu harus sebelum bekerja itu kalian harus makan terlebih dahulu.
Nah, ketika kalian mulai mencoba bekerja atau beraktivitas, tetapi kalian itu ngos-ngosan, istirahat teman-teman. Nah, setelah itu teruskan lagi, latih terus mental kalian ataupun tubuh kalian untuk selalu beraktivitas agar dia itu terbiasa dengan pekerjaan. Jadi sesuatu hal yang terbiasa itu lama kelamaan akan menjadi normal bagi tubuh kita. Jadi kalau kita terbiasa dengan beraktivitas, bekerja, lama kelamaan itu akan menjadi normal bagi tubuh kita, tidak asing. Nah, ketika tubuh kita sudah tidak asing dengan pekerjaan, dengan aktivitas yang agak berat, maka kalian akan sudah terbiasa dengan hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit yang namanya ngos-ngosan ini. Jadi teman-teman, seperti saya ini teman-teman, saya tiap hari selalu beraktivitas, entah itu mencangkul, entah itu merumput, entah itu membuat galangan, entah itu menanam. Memang sebelumnya saya juga jarang beraktivitas teman-teman, karena dulu ketika menderita penyakit asam lambung juga, saya itu orangnya mager, malas gerak, mudah capek lah, mudah terasa mau pingsan lah, jadi ujung-ujungnya malas gerak saya. Jadi ketika saya malas gerak ini, ketika saya baru pertama kali mencoba untuk beraktivitas, itu rasanya sempoyongan teman-teman, rasanya mau roboh, rasanya mau pingsan. Tetapi, nah ada tapinya teman-teman, kalau saya lakukan ini terus menerus, kapan saya mulai bangkit, kapan saya bisa bekerja, kapan saya bisa beraktivitas untuk mencari nafkah. Akhirnya saya mulai mencoba teman-teman untuk melatih fisik saya agar lebih kuat, agar lebih tangguh dari sebelumnya. Dan mulai saya latih itu teman-teman. Mulai saya pertama itu saya jalan kaki melatihnya. Sudah bisa jalan kaki, saya mulai bekerja yang ringan-ringan, menyapu, merumput. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya fisik saya itu beradaptasi, menyesuaikan. Pekerjaan biasa seperti ini, jadi tidak apa-apa, tidak menimbulkan kecemasan, tidak menimbulkan rasa pingsan, tidak menyebabkan pingsan. Jadi lama kelamaan fisik kita itu beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah teman-teman, bagi kalian yang masih merasakan yang sensasi ngos-ngosan ini, silakan latih fisik kalian, latih mental kalian agar lebih kuat, lebih tangguh dari sebelumnya. Pokoknya agar kalian itu intinya bisa bekerja, beraktivitas, melakukan hal-hal yang kalian sukai. Nah jadi mulai dari sekarang kalian itu harus mulailah bergerak, latih mental kalian, latih fisik kalian. Tentara saja kok dilatih fisiknya, orang-orang sebelum jadi tentara itu lemah teman-teman. Tapi kalau sudah dilatih fisiknya, maka prajurit-prajurit itu jadi kuat, jadi hebat. Jadi latihan fisik kita itu sangat perlu. Nah memang bagi kita penderita asam lambung teman-teman, tidak bisa mengikuti cara tentara untuk melatih fisik. Kita itu melatihnya itu hanya dikit demi sedikit saja. Mulai dari jalan kaki, sudah itu menyapu, bekerja yang ringan-ringan. Nanti kalau sudah bisa melakukan hal yang ringan-ringan ini untuk melakukan aktivitas berat, kita itu tidak apa-apa, kita akan merasakan biasa saja teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, untuk menghilangkan rasa ngos-ngosan, mudah capek, mudah lelah, latihlah fisik kalian dibarengi dengan makan makanan yang sehat. Sudah itu sebelum melakukan aktivitas itu makan terlebih dahulu, isi perut kalian agar tenaga kalian itu ada ataupun pulih teman-teman. Jadi ketika kalian sudah makan, kalian mau beraktivitas, silakan
Kalau hanya sekedar sempoyongan sedikit, ya nggak apa-apa lah teman-teman, itu wajar. Bagi penderita asam lambung itu wajar, nggak apa-apa. Teruskan saja teman-teman aktivitas seperti ini. Lama-kelamaan nanti itu akan hilang sendiri. Sempoyongan ini kalau kita ikuti ketika kita beraktivitas, kita ikuti sempoyongan, sudah berhenti, sudah nggak beraktivitas lagi. Nah, ini maunya asam lambung itu seperti itu. Kita itu mengikuti apa yang kehendak asam lambung ini, sensasi asam lambung ini. Jadi ketika kita mulai mencoba melakukan aktivitas, ada gangguan seperti sempoyongan, seperti dirasa tidak nyaman, teruskan saja teman-teman. Istirahat sebentar, terus lakukan lagi. Istirahat sebentar, terus lakukan lagi. Nanti lama-kelamaan rasa sempoyongan, rasa tidak nyaman itu akan hilang sendiri. Karena apa yang kalian pikirkan itulah takdir kalian teman-teman. Ada pepatah mengatakan, apa yang kalian pikirkan itulah takdir kalian. Jadi kalian harus memikirkan hal-hal yang positif ke badan kalian agar agar hal-hal yang positif itu tumbuh di jiwa kalian. Jadi ketika kalian berpikir positif, saya tidak apa-apa. Ketika saya beraktivitas, ini hanya sensasi biasa saja. Nggak akan mematikan, nggak akan membuat saya lemah, nggak akan membuat saya down. Ini hanya sensasi biasa. Teruskan seperti ini. Ketika kita menganggap ini semua hanya sensasi biasa, sensasi yang tidak mengaruhi jalan hidup kita, maka sensasi ini akan hilang dengan sendirinya tanpa kalian sadari nanti, tanpa kalian pokoknya nanti ketika kalian sudah sembuh, kalian itu tidak menyadari sensasi kalian itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Jadi untuk menyembuhkan penyakit asam lambung ini teman-teman, sudah sering saya katakan, kalian itu harus menjaga pola makan, menjaga jam makan. Nah, kalau ada sensasi ini, nah seperti sensasi ngos-ngosan ataupun mudah capek ini merupakan salah satu sensasi teman-teman. Jadi santai saja. Nanti sensasi ini hanya fase, tetapi untuk menghilangkan fase-fase ini kalian harus melatihnya. Misalnya sensasi fase ngos-ngosan, kalian harus melatih fisik kalian agar lebih kuat. Sensasi apalagi? Sensasi sering mata buram, kalian harus menjaga pola makan makanan yang sehat, yang menjaga mata kalian. Terus juga atur jam tidurnya agar tidurnya tidak kurang. Nanti akan hilang sendiri teman-teman. Sensasi apa lagi? Sensasi panas dingin nanti akan hilang sendiri teman-teman. Latih terus badan kalian agar berkeringat, nanti panas dingin nanti akan hilang sendiri. Jadi saran saya teman-teman, apa saja yang kalian rasakan itu merupakan suatu tahapan sensasi dari penyembuhan penyakit asam lambung. Tanpa kalian sadari teman-teman, sesungguhnya sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu hilang satu persatu ataupun sudah membaik beberapa persen setiap minggunya dan setiap bulannya. Jadi lakukan saja aktivitas hal positif yang bisa membangkitkan semangat kalian untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Sudah banyak kok orang yang sudah sembuh penyakit asam lambung ini. Jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau kalian mau sembuh ya, kalian harus melakukan apa yang saya sarankan. Latih fisik kalian untuk menyembuhkan asam lambung ini, jaga pola makan. Sudah itu, apa lagi? Jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga pola pikir, agar kalian sembuh dari penyakit asam lambung ini teman-teman. Saya ini lagi berkebun teman-teman. Kemarin itu saya panen terong untuk lauk sih, belum untuk berjual. Panen cung ataupun tomat, hanya untuk lauk saja ataupun untuk di dapur, kebutuhan di dapur saja teman-teman, belum bisa untuk panen. Nah, hal-hal yang positif seperti ini teman-teman bisa membantu proses penyembuhan penyakit asam lambung. Jadi kalau kalian punya lahan, kalian masih menderita penyakit asam lambung, silakan saja kalian itu melakukan aktivitas ataupun
berkebun agar kalian konsentrasi kalian ataupun pikiran kalian itu tidak selalu fokus kepada penyakit, karena apa yang kalian pikirkan itu merupakan takdir kalian sendiri, teman-teman. Jadi kalau kalian berpikir positif, maka takdir kalian akan positif. Ini malam kemarin itu hujan, teman-teman, jadi enak tuh merumput, jadi tanahnya gembur, enggak keras, jadi saya merumput. Ini tanaman cabai sudah banyak rumputnya, teman-teman, tanaman cabai saya ini. Aduh, baterai saya lemah, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja saran dari saya tentang proses penyembuhan ataupun menyembuhkan sensasi yang namanya bukan kecemasan, sensasi yang namanya mudah capek ataupun mudah ngos-ngosan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa membuat kalian untuk lebih cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.